Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kesha Marampa dengan standbook D1A121039 dari program studi agribisnis kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila. Nah, apa itu ideologi? Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Adapun definisi ideologi menurut para tokoh atau pemikir Indonesia. Yang pertama, Sastra Prateja. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua, menurut Suharyanto. Menurut Suharyanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga, Mubiarto. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Untuk melengkapi definisi tersebut, perlu kita ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Martin Seligger mengatakan ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua, Alvin Goldner mengatakan ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Yang ketiga, Paul Harris mengatakan ideologi sebagai relasi sosial. Harris meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Harris menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori-teori ideologi, maka kita perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mengembangkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka kita perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia. Berikut beberapa jenis ideologi dunia. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah
kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat, kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah kita menelusuri berbagai pengertian, unsur dan jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan ini Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila memiliki pertentangan dari berbagai dunia dalam kebudayaan global. Perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing. Artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching.